Untuk mendapatkan saham yang memiliki risiko rendah untuk dibeli, kita bisa mencari saham yang sedang berada dekat dengan supportnya. Di awal bulan Desember 2024 ini, kita akan mencari saham yang sudah mendekati support untuk persiapan window dressing. Saham-saham yang sudah mendekati support atau low sebelumnya akan memiliki risk-reward ratio yang rendah, atau memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan reward atau keuntungan yang akan didapatkan. Misalnya di saham ABMM ini, harganya lebih dekat ke low-nya daripada ke high-nya. Jarak price ke low, kita anggap sebagai risiko, pada table digambarkan sebagai grafik batang warna orange. Sedangkan jarak ke high adalah reward yang akan didapatkan, atau target kenaikan harganya. Di table digambarkan dengan warna biru yang lebih panjang dari warna orange. Kita bisa urutkan saham berdasarkan risk-reward ratio yang paling rendah, maka akan didapat saham-saham ini di urutan paling atas, yaitu saham yang paling dekat dengan support 1 tahunnya. Makin ke bawah urutannya, adalah saham yang sudah mendekati high setahunnya atau resistennya. Untuk mencari saham yang murah tentu saja tidak cukup hanya berdasarkan jarak ke low-nya atau risk-reward ratio-nya. Kita akan tambahkan kolom lain yang berisi data fundamental saham yaitu P/E ratio dan EPS. P ratio atau price to earning ratio adalah angka yang membandingkan pendapatan suatu perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Makin kecil nilai P ratio, maka semakin murah harga saham tersebut. Di table ini kita urutkan saham berdasarkan P/E ratio yang paling kecil, maka akan didapat saham-saham seperti ini. Kombinasikan dengan risk-reward rasionya, yang paling kecil yaitu yang berwarna hijau. Akan didapat saham Adaro, ABMM, dan MNCN di urutan pertama, yaitu saham yang mempunyai P ratio rendah dan juga dekat dengan supportnya. Ada juga saham LPPF, Cevin, Gatra, dan BBTN. Dan beberapa saham lainnya. Ingin bisa membuat table saham seperti ini, hingga bisa mencari saham yang murah untuk entry di window dressing tahun ini? Tonton video ini sampai habis, karena akan di-spill formula tabelnya. Assalamualaikum investor dan trader saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisa saham dengan menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel, analisa saham menjadi cepat dan tepat. Kita akan buat tabel untuk mencari saham yang murah dan sudah ada di bottom, pada tanggal hari ini, 7 Desember 2024. Persiapan window dressing, kita mencari saham yang murah dan bagus untuk investasi. Table yang kita buat ini akan berubah dan update menyesuaikan harga terakhir di market. Jadi hasil yang ada di video ini mungkin akan berubah jika Anda menontonnya di waktu yang lain. Kita buat dulu kolom saham dan harganya. Harga saham kita peroleh dengan menggunakan formula Google Finance. Sama dengan Google Finance, IDX.2, untuk saham Indonesia, dan digabungkan dengan kode saham di kolom A5. Tambahkan satu kolom di sebelah kiri price, untuk kolom low setahun dari saham tersebut. Mendapatkan nilai low setahun, formulanya hampir sama dengan price. Sama dengan Google Finance, IDX.2, digabungkan dengan kode saham di kolom A5. Kemudian tambahkan atribut low 52 dalam tanda kutip. Ini adalah nilai low atau harga terendah selama setahun yang bisa menjadi support, dan merupakan faktor resiko. Jika harganya jebol ke bawah angka tersebut, maka pertimbangkan untuk cut loss. Kemudian buat kolom high setahun di sebelah kanan kolom price. Dengan formula yang sama dengan low setahun, hanya atribut ya diganti dengan high 52.
Ini adalah nilai high atau harga tertinggi selama setahun yang bisa menjadi resisten. Dan merupakan target harga atau reward dan keuntungan yang akan didapatkan. Jika harganya mengalami penolakan di area tersebut, maka bisa dilakukan take profit atau menjual sahamnya. Atau jika break resisten, maka bisa pertimbangkan untuk tambah beli lagi, karena kemungkinan harga bisa naik lagi. Kemudian kita buat satu kolom di sebelahnya untuk menghitung resiko, yaitu jarak dari price ke low, dengan menghitung selisih price dan low. Pada table ini, C5 dikurang B5. Dan satu lagi menghitung reward, yaitu jarak price ke high, yang pada table ini adalah D5 dikurang C5. Untuk memvisualisasikan angka-angka ini supaya mudah dibayangkan, kita buat chart sederhana dengan formula Sparkline. Formula Sparkline secara default akan membuat grafik garis atau line chart pada sell table. Kita tambahkan option chart type menjadi bar, untuk menggambarkan perbandingan besarnya dua angka risk dan reward. Tambahkan option dalam kurung kurawal, chart type, bar. Maka akan muncul bar chart yang merupakan perbandingan nilai risk dan reward. Nilai risk berwarna orange, sedangkan rewardnya berwarna biru. Ini merupakan gambar perbandingan antara jarak low ke price dengan price ke high. Jarak price ke low atau support berwarna orange sebagai risiko, sedangkan jarak price ke high berwarna biru sebagai reward. Pada saham Antam ini, risk dan reward besarnya hampir sama. Kita tambahkan saham lain, seperti Aces dan Adaro, kemudian copy formulanya ke bawah. Dengan jelas terlihat bahwa saham Adaro sudah dekat ke supportnya dan mempunyai faktor risiko yang rendah jika dibandingkan dengan Antam dan Aces. Untuk saham lainnya, kita copy paste saja dari list saham Kompas 100 ke table ini, kemudian di copy formulanya semua ke bawah. Rapikan dulu tabelnya. Tambahkan filter pada table supaya bisa diurutkan atau disort. Untuk bisa mengurutkan saham berdasarkan risk-reward ratio, kita harus membuat lagi satu kolom berupa perbandingan antara risk dan reward. Pada table ini adalah sama dengan E5 dibagi F5.
Untuk mendapatkan nilai risk-reward ratio terendah, bisa difilter dari kolom ini, sort A to Z. Ini adalah list saham-saham yang sudah dekat dengan support atau low setahunnya. Seperti SMGR, Incape, IMAS, dan PTMP, dan lainnya. Makin ke bawah, harganya akan menjauhi support dan mendekati resistennya. Saham-saham di bagian atas ini adalah saham yang dekat dengan support setahunnya. Namun belum tentu sudah murah harganya. Perlu dicek fundamental dari masing-masing saham tersebut. Untuk mendapatkan saham yang murah, tentunya bukan hanya ditentukan dari kedekatannya dengan support. Namun harus diperhatikan juga faktor fundamental dari saham tersebut. Kita akan tambahkan kolom untuk data fundamental saham yang bisa kita dapatkan dengan formula Google Finance di table sheet, yaitu data price to earning atau PE ratio, dan earning per share atau EPS. Data PE ratio bisa didapatkan secara otomatis menggunakan formula Google Finance dengan atribut PE. Sedangkan data EPS didapatkan dengan formula yang sama dengan atribut EPS. PER atau Price to Earning Ratio adalah angka rasio yang digunakan untuk menilai valuasi suatu saham. Rasio ini mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba bersih per saham atau EPS yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. PER dihitung dengan rumus, harga saham dibagi dengan EPS saham. Di mana EPS adalah laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, atau laba per lembar saham. Makin besar nilai EPS, makin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan berdasarkan PE ratio, semakin kecil nilai PE, semakin murah harga sahamnya. Biasanya, harga saham dikatakan murah jika nilai PE ratio masih di bawah 15. Di atas itu harga saham sudah dinilai terlalu mahal. Sekarang kita buat dulu warna-warni supaya angka-angka di tabel ini lebih mudah diinterpretasi dengan menggunakan conditional formatting atau format bersyarat. Untuk kolom risk and reward ratio, kita buat angka yang lebih kecil dari 0,5 berwarna hijau, sedangkan angka yang lebih besar dari 0,5 berwarna merah. Dengan menggunakan color scale, nilai minimal berwarna hijau, nilai tengah yaitu 0,5 berwarna putih, dan nilai maksimal disetting warna merah. Untuk kolom PER, disetting dengan color scale, nilai minimal berwarna hijau, nilai tengah yaitu 15 berwarna putih, dan nilai maksimal berwarna merah. Dan untuk kolom EPS, di mana makin besar nilainya akan semakin bagus, di setting color scale, nilai maksimal akan semakin hijau warnanya.
Sekarang kita filter saham-saham di tabel ini berdasarkan nilai PER-nya, dengan mengurutkan nilainya dari yang paling kecil, dengan sort A to Z. Didapatkan saham Adaro, ABMM, dan MNCN, memiliki PE ratio yang rendah, sekaligus harganya dekat dengan supportnya. Artinya harga sahamnya sudah murah dan memiliki risiko yang rendah. Kondisi yang sama juga didapatkan pada saham LPPF, Cevin, Gatra, dan BBTN. Sedangkan pada saham UNTR, walaupun hijau di PER dan EPS, namun harganya sudah mendekati resistennya. Sebaiknya tunggu break resisten kalau mau entry. Dan bisa dicari saham lainnya yang warna angkanya banyak yang hijau, artinya saham murah yang sudah dekat support atau bottomnya. Kalau di sort berdasarkan EPS yang paling besar, saham UNTR, ITMG, dan INDF muncul paling atas, namun risk and reward ratio-nya berwarna merah. Artinya harganya saat ini sudah mendekati resisten. Tidak direkomendasi untuk dibeli saat ini. Selain filter berdasarkan risk-reward ratio dan fundamental di tabel ini, perlu pertimbangan lainnya jika ingin membeli saham. Faktor teknikal analisis juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan waktu yang tepat membeli saham di harga termurah dan minim risiko. Tabel saham sheet yang sudah jadi ini bisa menjadi alat untuk mendapatkan saham di harga yang tepat. Tabel ini bisa mencari saham dengan filter berdasarkan kombinasi sinyal beli dari berbagai indikator teknikal, seperti Moving Average Golden Cross, RSI GC, dan sinyal bullish lainnya. Menggunakan perhitungan indikator teknikal seperti Moving Average, RSI, ADX, volume, Fibonacci dan lainnya, untuk mencari kapan momentum yang tepat membeli saham. Juga dilengkapi dengan support dan resisten, yang bisa menjadi target harga beli maupun jual. Risk dan reward ratio juga sudah ada di tabel ini. Juga dilengkapi dengan berita atau news yang berhubungan dengan saham hasil filter. Kombinasikan sendiri sinyal-sinyal dari indikator teknikal, sesuai dengan trading planmu sendiri. Kemudian hasilnya bisa diurutkan berdasarkan fundamental seperti PBV yang paling kecil, untuk mendapatkan saham yang masih murah secara fundamental. Tabel ini bisa dilihat untuk subscriber channel Saham Sheet dengan gratis di link yang ada di kolom deskripsi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan dan like video ini, serta subscribe channel Saham Sheet untuk mendapatkan tips dan trik terbaru mengenai analisa saham yang lebih efisien dengan menggunakan table sheet. Sampai jumpa lagi.